Selamat datang di channel siaran gaib. Tenangkan pikiran, fokus, dan biarkan cerita ini membawa kalian memasuki sisi gelap yang jarang tersentuh manusia. Rumah tua itu berdiri sendirian di tepi hutan, jauh dari rumah penduduk lain. Ketika Arlan terpaksa pindah ke sana setelah kedua orang tuanya meninggal, ia langsung merasakan hawa berat setiap kali melangkah di halaman. Namun ia tidak punya siapapun selain Paman Hartono, satu-satunya keluarga yang tersisa. Beberapa hari kemudian, sahabat karibnya, Bagas, datang bertandang. Saat turun dari motor, Bagas berhenti lama, menatap rumah itu dari pagar. "Lan, lo tinggal di sini beneran? Ini rumah apa kuburan hidup?" Arlan menghela nafas. "Gue nggak punya pilihan, Gas." Bagas melangkah masuk bersama Arlan. Pintu rumah yang lapuk berderit keras seperti memprotes kehadiran mereka. Begitu masuk, Paman Hartono muncul dari ruang tamu. Langkahnya lambat, wajahnya tua, tapi matanya tajam seperti sedang menaksir sesuatu. "Ini Bagas?" tanya Hartono dengan suara serak. "Iya, Paman." Hartono mendekat sedikit. Matanya tidak berkedip menatap Bagas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Senyumnya tipis, dingin. Begitu Paman Hartono berbalik menuju dapur, Bagas langsung mendekatkan mulut ke telinga Arlan dan berbisik sangat pelan. "Lan, dia natap gue kayak natap sapi kurban." Arlan menghela nafas. "Udah, tahan dulu. Gue juga gitu tiap hari." Bagas melirik ke arah dapur. "Gue nggak bercanda, Lan. Matanya kayak orang yang udah punya rencana." Malam hari mereka makan bersama. Lampunya redup, bergetar seperti hampir mati. Hartono jarang bicara, tapi tatapannya tidak pernah lepas dari Arlan maupun Bagas. "Bagas," ujar Hartono sambil menaruh sendok, "kamu kuat ya?" Bagas kaget. "Maksudnya kuat apa, Paman?" "Umur muda biasanya penuh energi. Paman suka anak muda yang punya energi besar." Bagas menatap Arlan dengan mata melebar dan berbisik pelan. "Lan, tolong, ini orang beneran aneh." Arlan hanya menggeleng kecil, menahan sensasi tidak enak di dadanya. Setelah makan, Arlan dan Bagas masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, Bagas langsung bicara cepat. "Lan, gue serius. Gue nggak mau ditatap kayak makanan. Gue dari tadi ngerasa dia ngitung umur gue." Arlan duduk di tepi ranjang. "Gue juga ngerasa ada yang salah." "Nggak salah lagi. Dia nanya gue kuat apa enggak. Buat apa coba?" "Bukan cuma itu. Sejak gue tinggal di sini, tiap malam ada suara dari gudang. Suara geraman." Bagas terdiam. "Geraman?" Arlan mengangguk. "Kayak hewan, tapi bukan hewan normal." Belum sempat Bagas menjawab, suara berat itu muncul. Diikuti suara seperti rantai besar diseret. Bagas mematung. "Lan, gue nggak mau tidur di sini lagi." Arlan berdiri. "Diam dulu." Tiba-tiba, pintu kamar mereka terbuka perlahan. Paman Hartono berdiri di sana. Wajahnya setengah gelap, matanya seperti lubang hitam. "Kalian sudah dengar suaranya?" tanyanya pelan. Bagas hampir tidak bisa bicara. "Paman, itu suara apa?" Hartono menaikkan dagu. "Kalau kalian ingin tahu, ikut Paman." Arlan menggenggam lengan Bagas. "Gas, jangan." "Sudah." Hartono menoleh. "Ini waktunya kalian lihat." Tak ada pilihan, mereka mengikuti Hartono menuju lorong panjang yang remang. Begitu sampai di pintu gudang, Hartono berhenti. "Arlan," katanya perlahan, "kamu percaya keluarga?" Arlan menelan ludah. "Iya." "Bagus." Hartono membuka pintu gudang. Bau busuk menyergap begitu kuat hingga Bagas memaki spondan.
Astaga, ini apa? Arlan menutup hidung. Pandangannya langsung tertuju ke tengah ruangan. Di lantai, seekor monyet mati terbaring dalam lingkaran tanah hitam pekat. Tubuhnya penuh luka dalam, tulangnya tampak menonjol, matanya tercungkil setengah. Simbol merah kehitaman memenuhi lantai seperti ditulis dari darah yang kering. Bagas berkeringat dingin. "Lan, gue nggak kuat lihat ini." Hartono melangkah mendekati lingkaran itu. "Itu tumbal pertama." Arlan menegang. "Tumbal buat apa?" Hartono tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah manusiawi. "Untuk kelanjutan perjanjian, tapi tumbal hewan tidak cukup. Dibutuhkan darah keluarga." Bagas dan Arlan sama-sama mundur. "Paman, jangan berjanda," ujar Arlan pelan. Hartono menatapnya lama. "Arlan, kamu anak ayahmu. Garis darahmu sangat penting." Tiba-tiba, kulit Hartono mulai menggelap. Urat-urat besar muncul dari bawah kulit seperti akar pohon, dan matanya berubah merah menyala. "Arlan, milikku!" Ia melompat secepat kilat. Arlan terjatuh. Hartono hampir menerkamnya ketika Bagas mendorong meja kayu besar ke arah Hartono. Brak! Hartono terpental tapi bangkit lagi. Tubuhnya makin berubah mengerikan. Bagas memegang balok kayu. Gemetar. "Lo nggak bakal nyentuh Arlan." Hartono mendengus berat. "Kamu bukan keluarga, tapi kamu bisa jadi tambahan." Ia menerjang Bagas. Bagas terlempar membentur dinding, tapi tetap bangkit sambil menahan sakit. Arlan melihat pisau ritual jatuh dari tangan Hartono. Ia meraihnya tepat ketika Hartono menarik kerah bajunya dan mengangkatnya tinggi. "Darahmu akan menyempurnakan perjanjian ini." Bagas berteriak, "Arlan!" Dengan sisa tenaga, Arlan menusukkan pisau itu ke punggung Hartono. Jeritanya mengguncang ruangan. Tubuhnya bergetar keras, retak, menghitam, dan mulai terbakar dari dalam. Bagas menendang tubuh Hartono hingga jatuh tepat ke lingkaran ritual. Tempat panas hitam itu menelan tubuhnya sampai menjadi serpihan abu. Hening. Nafas keduanya terengah-engah. "Lan, gue beneran nusuk paman lo?" Arlan menatap lantai kosong. "Gas, kalau bukan lo, gue udah mati." Tiba-tiba, tubuh monyet mati itu bergerak, terseret perlahan menuju pusat lingkaran. Bagas menjerit kecil, "Lan, kita pergi, sekarang!" Mobil itu melaju kencang menuruni jalan berbatu. Hujan turun deras, wiper bergerak secepat mungkin, tapi Bagas tetap hampir tidak bisa melihat apa-apa. Nafasnya terengah-engah, dada naik turun cepat. Arlan duduk di kursi samping, menekan lukanya sendiri sambil memandang ke belakang terus-menerus. Bagas akhirnya memecah suara keheningan itu. "Lan, demi Tuhan, itu tadi apaan?" Arlan menggeleng pelan. Gue nggak tahu. Tapi dia ngelihat gue. Kayak gue punya hubungan sama dia." Bagas menatap Arlan cepat sebelum kembali fokus ke jalan. "Jangan bikin gue tambah gila, Lan. Itu monster. Itu bukan hewan." Arlan meremas dadanya. "Gas, waktu dia natap gue, sebelum lu tarik gue ke mobil." "Kenapa?" Arlan memejamkan mata. "Dia natap gue kayak lagi nimbang
bagian mana yang paling enak dicabik?" Bagas spontan menggigil. "Lan, jangan ngomong kayak gitu. Lu bikin gue mual." "Gue serius." Arlan memegang kepala. Tatapannya itu, tatapan yang ngebuat gue sadar kalau dia kenal sama gue. Bagas berkeringat dingin. "Lu mau bilang apa lagi? Jangan bikin gue tambah takut, Lan." Arlan akhirnya berkata dengan suara pelan. "Gue rasa dia nyari gue, bukan pamannya. Gue." Bagas tidak menjawab. Tidak berani. Rumah itu hangat, normal, dan terang. Sangat berbeda dengan villa pekat dan dingin yang baru mereka tinggalkan. Ibu Bagas hanya bertanya singkat kenapa mereka pulang hujan-hujan begini. Bagas menjawab mereka hampir kecelakaan di jalan dan ingin istirahat. Setelah itu, semuanya terasa tenang. 3 hari berlalu tanpa gangguan. Tapi di hari keempat, Bagas mulai sadar. Ada sesuatu yang berubah dari Arlan. Arlan sering berdiri diam menghadap tembok. Terkadang berbisik. Terkadang tersenyum sendiri. Malam itu, Bagas bangun untuk minum. Hujan turun tipis. Rumah gelap. Hanya lampu koridor yang menyala redup-redup. Bagas tidak sengaja melihat Arlan berdiri di depan lemari di ujung lorong. Punggungnya kaku. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang mendengar sesuatu. "Lan, lagi ngapain lo?" Bagas mendekat dengan langkah pelan. Arlan tidak menoleh. Hanya berbisik lirih. Suara seraknya hampir tidak terdengar. "Gue bukan penerus. Gue nggak mau. Jangan di sini." Bagas mendekat cepat. "Lan, lu ngomong sama siapa?" Arlan akhirnya menoleh sedikit dan Bagas mundur setengah langkah. "Gas, dia ikut kita." Bagas menggeleng cepat. "Jangan bercanda. Jangan sekarang. Jangan di rumah gue." Arlan memejamkan mata. "Gue denger dia di luar rumah lo. Kayak dia jalan muter rumah. Kayak dia ngendus." Bagas merinding langsung memuncak. "Lan, lu bohong." "Gue nggak bohong." Arlan berkata dengan suara bergetar. "Waktu gue kecil, gue pernah lihat makhluk itu dari jauhan. Tapi gue lupa. Dan sekarang gue ingat semuanya." Bagas terdiam. "Waktu lu kecil?" Arlan menunduk. "Ayah sama ibu gue, mereka manggil makhluk itu duluan." Bagas membeku. Arlan melanjutkan pelan. Gemetar. "Gas, dulu orang tua gue gak bangkrut. Mereka kaya dulu. Tiba-tiba, tanpa alasan, dan mereka selalu ngilang malam-malam. Gue kira kerja, tapi ternyata mereka pelihara makhluk itu." Bagas memegang rambutnya. "Jangan bercanda, Lan. Makhluk seperti itu dipanggil. Buat apa?" Arlan memandang kosong. "Pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Makhluk itu minta darah. Semakin lama, minta darah lebih besar.
Bagas tersentak. "Lu bilang dulu bokap lu kecelakaan." Arlan menggeleng. "Bokap gue mati dicabik gas. Gue baru sadar sekarang. Dulu gue lihat bekas cakarannya di punggungnya. Itu dari makhluk itu." Bagas memukul meja kecil di dekat lorong. "Terus kenapa dia ke villa paman lu?" Arlan mengusap wajahnya. "Karena setelah bokap sama nyokap gue mati, pamannya yang nerusin. Paman Hartono. Dia yang kasih makan. Tapi makhluk itu makin ganas." Bagas mundur 2 langkah. Lan, jangan bilang." Arlan mengangguk lambat. "Makhluk itu mau darah terakhir dari garis keluarga gue." Hening. Lalu, krek, krek, krek. Suara kuku panjang menyeret genteng. Bagas langsung pucat. "Lan, bilangin ke gue itu kucing." Arlan menggeleng cepat, panik. "Dia nemuin kita, Gas. Dia nyari gue." Krak, krak. Suara genteng pecah. Sampai di sini dulu cerita malam ini. Kalau kalian suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Siaran Gaib. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam.